فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Masih di dalam tafsir Ibnu Katsir, pembahasan kisah Ummu Ismail radhiyallahu anha dari hadis Ibni Abbas. Qal faja'alat tashrabu minasyannah wa yadirru labanuha ala sabiyiha. Maka mulailah dia minum dari kantung air tersebut dan air susunya mengucur untuk bayinya itu. Hatta lamma faniyal ma, sehingga tatkala airnya habis, qalat lau dhahabtu fanadhartu la'alli ahussu ahadan. Sebaiknya saya pergi lalu saya melihat-lihat, boleh jadi saya mendapatkan seseorang. Qal fadhahabat fasa'idatis sofa, lalu dia pun pergi, kemudian dia mendaki gunung Sofa. Fanadharat wa nadharat hal tahussu ahadan, dia melihat dan melihat, yaitu melihat-lihat terus, apakah mendapati seseorang. Falam tahussa ahada, ternyata dia tidak mendapatkan seorang pun. Ahassa yuhissu, berarti apa? Falam tuhissu ahadan. Baik. Falamma balaghatil wadi saat hatta atatil marwah, tatkala dia mencapai lembah, yaitu turun kembali ke bawah sampai ke kaki gunung tersebut, kemudian dia pun berlari-lari kecil sehingga mendatangi gunung Marwah. Bayangkan lari dari gunung ke gunung. Fafa'alat dzalika aswatan, dia melakukan itu berulang-ulang. Aswat itu apa? Berpusing-pusing dari sini sampai ke ujung sana dan diulang lagi. Hatta atamat sab'an, sehingga menyempurnakan 7 pusingan. Summa qalat, lalu dia mengatakan lau dhahabtu fanadhartu ma fa'al, sebaiknya saya pergi, yaitu kembali ke bayi saya untuk saya lihat apa yang dia perbuat sekarang. Ta'nis sobi, yang dia maksudkan adalah bayinya itu. Fadhahabat fanadharat fa'idha huwa ala halih, lalu dia pun pergi lalu melihat, kemudian melihat keadaan bayinya. Ternyata bayinya masih seperti keadaannya semula. Ka'annahu yasna'u lil maut, seakan-akan bayinya ini sudah mendekati kematian karena tidak ada air susu lagi. Falam tuqirraha nafsuha, maka jiwa si ibu ini tidak merasa tentram. Faqalat lau dhahabtu fanadhartu la'alli ahussu ahadan ahassa yuhissu, sebaiknya saya pergi lagi lalu saya melihat, barangkali saya mendapatkan seseorang. Qal fadhahabat fasa'idatis sofa. Awalan untuk cetakan ini macam ini ya. Lalu dia pergi lagi, lalu naik lagi ke gunung Sofa. Fanadharat, ya ini terulang untuk cetakan anak ini sampai melengkapi 7 kali. Ini jelas terulang, gimana macam ini cetakannya. Cetakan Mesir memang sering seperti itu. Ini terulang. Baik. Fa'idha hiya, kemudian apa? Dikatakan lau dhahabtu fanadhartu ma fa'al fa'idha hiya bisaut. Dia mengatakan sebaiknya saya pergi lalu saya lihat
apa yang diperbuat oleh bayi saya. Fa idza hiya bisaut, ternyata dia mendengar suara. Wa ghamaza, kemudian apa? Faqalat aghisni in kana indaka khair. Dia mengatakan, bantulah, berikanlah bantuan apabila engkau memiliki kebaikan. Fa idza Jibril alaihi salam, ternyata dia adalah malaikat Jibril alaihi salam. Faqala bi'ati bihi hakadha, lalu dia menggerakkan, qala bima'na fa'ala, yaitu dia berbuat dengan tumitnya seperti ini. Wa ghamaza atibahu alal ard, menusukkan tumitnya ke tanah. Qal fambasaqal ma, lalu memancarlah air. Ini kehebatan malaikat Jibril. Fadahasyat Ummu Ismail, maka Ummu Ismail terguncang, ya terkejut. Sekedar kaki digerakkan langsung boleh mengeluarkan air. Faja'alat tahfir, mulailah Ummu Ismail menggali tanah tanah yang memancar air itu agar air semakin banyak, niatnya seperti itu. Faqala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau tarakathu lakanal ma'u zahiran, seandainya Ummu Ismail membiarkan saja mata air Zam-Zam itu, niscaya airnya akan sangat jelas, yaitu betul-betul memancar, bukan sekedar menjadi sumur. Qala faja'alat tashrabu minal ma', lalu mulailah dia minum dari air Zam-Zam tadi. Wa yadirru labanaha ala sabiha, dan mengucurkan susunya kepada bayinya. Qal famarra nasun min Jurhum bi batnil wadi, lalu lewatlah sekelompok orang dari kabilah Jurhum di perut lembah Makkah itu. Fa idahum bitoir, tiba-tiba mereka mendapati ada burung-burung. Toir jamak dari toir. Ka'annahum ankaru dzalik, sepertinya mereka mengingkari peristiwa itu. Wa qalu ma yakunu toiru illa alama, mereka mengatakan burung-burung itu tidak ada kecuali di atas perairan. Padahal apa? Dalam riwayat yang telah kita lewati, mereka mengatakan padahal kami pernah lewat daerah ini dan tidak ada air. Faba'asu rasulahum fanadhar, lalu mereka mengirimkan utusan mereka untuk melihat apa yang ada di bawah kerumunan burung-burung itu. Fa'idha huwa bilma, ternyata dia mendapati memang ada air di situ. Fa'atahum fa'akhbarahum, lalu dia mendatangi mereka, yaitu kembali ke rombongan tadi, kemudian menghabarkan kepada mereka tentang adanya air. Fa'atau ilaiha, lalu mereka mendatangi Ummu Ismail. Faqalu ya Umma Ismail, ini dohirnya setelah berkenalan tentunya. Ata'dzanina lana an nakuna ma'ak, wahai Ummu Ismail, apakah Anda mengizinkan kami untuk menyertai Anda, yaitu kami ingin bertempat tinggal di sini saja. Memang kebiasaan orang Yaman, mereka suka bepergian dan bertempat tinggal di berbagai penjuru dunia. Memang itu kebiasaan orang Yaman. Makanya kata para ulama, di negara manapun orang Yaman ada aja katanya. Di Afrika, di manapun, di Eropa dan di Amerika, di Australia, ada aja orang Yaman. Au naskunu ma'ak, atau kami tinggal bersama Anda. Baik. Dan seterusnya, ceritanya disingkat oleh Ibnu Abbas di sini. Fabalagha ibnuha, lalu anak dari Ummu Ismail mencapai usia baligh. Fa wanaka fihi mumra'ah, dan dia menikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum. Qala summa innahu bada li Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Kemudian muncullah pikiran di Ibrahim alaihissalam untuk mengunjungi keluarga yang di Mekah. Walaupun ini juga disingkat, sebelum itu Ibrahim sudah pernah datang ke Mekah di masa penyembelihan Ismail. Sementara yang ini dalam keadaan Ismail sudah besar, bahkan sudah punya keluarga lagi.
Faqala li ahlihi inni muttali'un tarikati. Lalu Ibrahim berkata kepada keluarga beliau yang di Syam, yaitu Sarah, saya akan melihat peninggalan saya. Qal faja'a fasallam. Lalu Ibrahim datang kemudian mengucapkan salam. Faqal aina Ismail, tanya di mana Ismail. Faqalat imra'atuh dhahaba yasid. Istrinya mengatakan dia pergi berburu. Baik, ini menunjukkan apa? Ismail memang pandai berburu. Beliau ahli panah. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih, Rasulullah bersabda kepada orang-orang Ansor, "Urmu ya Bani Ismail, fa inna abakum kana ramiya." Menembaklah wahai Bani Ismail, karena ayah kalian dulu adalah ahli panah, ahli menembak. Baik. Padahal jaraknya ribuan tahun yang lalu, tapi tetap aja yang namanya moyang itu adalah ayah atau nenek dan sebagainya. Ibu berarti, iya. Kalau laki-laki ya ayah. Quli lahu idza jaa ghair atabata baitik. Ini juga diringkas. Katakan kepada Ismail jika dia sudah datang agar hendaknya engkau merubah palang pintu rumahmu. Falamma jaa akhbarathu. Tatkala Ismail sudah datang, maka istrinya mengabarkan kepadanya tentang dialog itu, walaupun ini disingkat untuk riwayat yang ini. Qal anti dzak, engkaulah palang pintu itu. Fadhabi ila ahlik, maka pergilah engkau menemui keluargamu. Baik. Qala summa innahu badali Ibrahim. Lalu muncul lagi pikiran di Ibrahim untuk menengok lagi keluarga yang di tanah suci Makkah. Faqala li ahlihi inni muttali'un tarikati. Lalu berkata kepada keluarganya yang di Syam, sesungguhnya saya akan menengok peninggalan saya. Qala faja'a faqala aina Ismail. Lalu dia datang seraya menanyakan pada istrinya, pada istri Ismail, mana Ismail? Faqalat imra'atuhu dhahaba yasid. Istrinya mengatakan dia sedang pergi berburu. Faqalat ala tanzilu fatata'ama wa tashrab. Istrinya menawari, apakah Anda tidak ingin untuk singgah dulu lalu makan dan minum? Yaitu apa? Ingin memuliakan tamu tersebut. Dan ini boleh. Asal apa? Tidak nampak tanda-tanda fitnah dan sebagainya, itu adalah boleh. Dan tahu suaminya akan mengizinkan yang seperti itu. Faqal ma ta'amukum wa ma syarabukum. Ibrahim tanya, apa makanan kalian dan apa minuman kalian? Qala ta'amunal laham wa syarabunal ma. Makanan kami daging dan minuman kami adalah air. Qal Allahumma barik lahum fi ta'amihim wa syarabihim. Ibrahim berdoa, ya Allah berkahilah untuk mereka di dalam makanan dan minuman mereka. Qal faqala Abdul Qasim sallallahu alaihi wasallam barakatun bi da'wati Ibrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, itu adalah keberkahan yang di Makkah itu dengan doa dari Ibrahim. Qala summa innahu bada li Ibrahim sallallahu alaihi wasallam faqala li ahlihi inni muttali'un tarikati. Lalu muncul lagi keinginan Ibrahim alaihissalam untuk pergi, sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Mekah. Lalu beliau mengatakan pada keluarganya yang di Syam, saya ingin menengok peninggalan saya. Faja'a fawafaqa Ismail min wara'i Zamzam yusallihu nablan lah. Lalu Ibrahim datang ke Mekah bertepatan dengan Ismail ada di belakang sungai Zamzam, belakang sumur Zamzam, sedang memperbaiki anak panah miliknya. Faqala ya Ismail inna rabbaka azza wa jalla amarani. Ibrahim berkata, wahai Ismail, sesungguhnya Rabbmu azza wa jalla memerintahkanku untuk an abniya lahu baitan, membangun satu rumah untuknya, rumah yang sangat hebat, rumah terbaik di dunia sampai sekarang, sampai menjelang hari kiamat nanti. Faqal ati rabbak azza wa jal. Lalu Ismail mengatakan, taatilah Rabb Anda azza wa jal. Qal innahu qad amarani an tu'inani alaih.
Sesungguhnya dia memerintahkan kepadaku agar engkau membantuku membangunnya. Qal idzan af'al au kama qal. Lalu Ismail mengatakan, jika demikian saya akan mengerjakannya, atau kalimat seperti itu. Qala faqama, lalu mereka berdua pun bangkit. Faja'ala Ibrahimu yabni wa Ismailu yunawiluhul hijarah. Maka mulailah Ibrahim membangun dan Ismail menyerahkan kepadanya bebatuan. Wa yaqulan, dalam keadaan mereka berdua berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Qal hatta tafa'al bina, sehingga bangunan pun semakin meninggi. Wa dha'ufa syaikh ala naqlil hijarah, dan orang tua itu melemah dari memindahkan bebatuan, yaitu Ibrahim sudah mulai tidak mampu untuk mengangkat batu yang untuk membawa ke tempat yang ke bangunan yang sudah semakin tinggi itu. Faqama ala hajaril maqam, lalu Ibrahim berdiri di atas batu yang sekarang menjadi makom itu. Faja'ala yunawiluhul hijarah, mulailah Ismail menyerahkan bebatuan lagi kepadanya. Wa yaqulan, dua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan betul-betul amalannya diterima, masjidnya diberkahi dengan keberkahan yang paling besar di dunia, keberkahan untuk masjid dan keberkahan untuk orang-orang di sekelilingnya. Hakadza rawahu min hadzainil wajhaini fi kitabil anbiya. Demikianlah Imam Al-Bukhari meriwayatkan dua bentuk hadis ini di dalam Kitabul Anbiya, dalam sahih beliau. Baik, ilahuna wallahu a'lam.